Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mencicipi buah yang nampak segar, nampak manis, tetapi setelah dikunyah ternyata rasanya getir sekali? Awalnya menyenangkan, tetapi ternyata ketika kita mengunyahnya, buah itu meninggalkan rasa pahit yang mengejutkan. Saudaraku, kira-kira itulah gambaran yang tepat untuk pengalaman hidup beriman kita, pengalaman hidup kita mengikut Tuhan. Kita senang mendengar janji-janji Tuhan, kita senang mendengar penghiburan dari sabda Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari harus diakui bahwa tidak selalu mudah ketika kita harus menantikan janji Tuhan itu, atau ketika kita harus mempraktikkan firman Tuhan itu. Dan di dalam bacaan leksionari kita hari ini dari Wahyu pasal 10 ayat 1-11, dikatakan bahwa Yohanes melihat malaikat yang membawa sebuah gulungan kitab kecil dari surga, dan ia diminta untuk memakannya. Gulungan itu awalnya manis di mulut, tetapi dikatakan pahit di perut. Ini sebuah simbol yang kuat bahwa firman Tuhan itu di satu sisi membawa sukacita dan harapan, tetapi di sisi yang lain dia juga menuntut keberanian dan kesetiaan di dalam menghadapi kenyataan hidup dan panggilan kita di dalam memberitakan firman-Nya itu. Saudara, kita sering menikmati firman Tuhan sebagai sebuah janji yang menghiburkan. Tetapi hari ini Wahyu pasal 10 mengajak kita untuk naik satu level dalam kehidupan iman kita. Bahwa saudara dan saya bukan hanya dipanggil untuk mengagumi firman, bukan hanya dipanggil untuk menikmati firman Tuhan, tetapi juga menghayati dan membagikan firman Tuhan itu. Engkau harus bernubuat lagi. Dikatakan di dalam bacaan kita, kata suara itu pada Yohanes, inilah sebuah tugas yang berat, tapi juga sekaligus sebuah tugas yang mulia di tengah dunia dengan segala macam tantangannya. Saudaraku, di zaman yang terus berubah, ketika suara kebenaran seringkali tertutupi oleh kepentingan dan kebisingan dunia ini, gereja dan setiap orang yang percaya dipanggil untuk menjadi individu-individu yang bukan hanya menikmati manisnya firman Tuhan, tetapi juga menjadi suara Allah secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya menikmati firman-Nya, tetapi juga berani menyuarakan perkataan Tuhan itu. Meskipun itu berarti kita harus menghadapi tantangan, penolakan, ketidaknyamanan yang seringkali kita harus merasakan, membuat kita harus merasakan pahit. Saudaraku, mari kita menjadi pribadi yang bukan hanya mencintai firman Tuhan, sekali lagi, tetapi juga setia di dalam menyuarakannya, menghidupinya secara nyata. Karena hanya dengan kesetiaan itulah dunia dapat merasakan manisnya kasih Tuhan, meski melalui jalan yang kadang terasa pahit. Selamat merenungkannya. Salam.